Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang costing in new enterprise environment. Selamat menyaksikan. Sedikit perkenalan, video ini dibuat untuk memenuhi tugas seminar akuntansi manajemen Prodi D4 Akuntansi Alih Kredit Politeknik Negeri Padang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mila Rizky Anggraini, Rafika Rahmasari, dan saya sendiri Yolanda Saskia Putri. Temuan internet dan e-commerce telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis selamanya. Perusahaan virtual dan sistem manajemen rantai pasokan yang efisien akan membentuk masa depan sebuah perusahaan. Organisasi mencoba menjadi perusahaan yang gesit dengan bantuan aliansi strategis perusahaan dan integrasi menggunakan teknologi informasi. Pengukuran kinerja dan biaya tradisional tidak lagi sesuai untuk mengembangkan dan mengelola perusahaan dalam apa yang disebut dengan lingkungan baru. Agar tetap relevan dan menambah nilai, ukuran biaya dan kinerja harus dirancang dan dievaluasi secara sistematis untuk mengurangi ketidaksesuaian yang sering tidak terlihat antara tujuan strategis dan taktik operasional. Ada tekanan tanpa henti untuk membuat informasi akuntansi lebih bermakna untuk keputusan operasional dan mempertahankan relevansinya dalam perekonomian saat ini. Era persaingan global yang ketat saat ini memaksa semua perusahaan untuk membidik komitmen baru menuju keunggulan dan menciptakan nilai bagi klien. Peningkatan perhatian pada proses bisnis, kualitas produk dan layanan, tingkat persediaan, manajemen rantai nilai, dan perbaikan kebijakan tenaga kerja memberikan keunggulan yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk membantu mereka menjadi perusahaan kelas dunia, baik itu di lingkungan manufaktur atau layanan lanjutan. Meskipun ada banyak area dalam akuntansi manajerial yang didefinisikan ulang karena pergeseran paradigma dalam perusahaan manufaktur dan jasa, pengukuran kinerja dan penetapan biaya memerlukan perhatian yang maksimal dan segera. Karenanya, pembahasan kita difokuskan pada dua masalah kritis di perusahaan baru. Sementara ukuran kinerja berbasis biaya tunggal tidak cukup untuk secara efisien mengelola perusahaan yang kompleks saat ini, yang beroperasi di lingkungan yang bahkan lebih kompleks. Bahkan, mode saat ini untuk mengadaptasi berbagai ukuran non-finansial mungkin tidak sesuai, kecuali mereka selaras dengan misi strategis organisasi. Di sisi lain, ukuran kinerja yang tidak selaras tidak berfungsi dan menyebabkan ketegangan yang lebih besar pada sumber daya manajerial organisasi. Nah, kemudian salah satu peran penting dari akuntansi manajerial adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau setidaknya mencoba meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai di seluruh rantai nilai. Tujuannya adalah yaitu untuk mempromosikan aktivitas yang menambah nilai. Ketidaksesuaian yang antara strategi dan taktik sebagian besar tidak disengaja. Dengan keseluruhan tujuan dan sasaran organisasi memicu sebagian besar aktivitas yang tidak menambah nilai dalam operasi. Aktivitas yang tidak menambah nilai menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi, inefisiensi, dan karenanya hilang profitabilitas. Oleh karena itu, agar tetap relevan dan menciptakan nilai, sistem pengukuran kinerja harus berusaha meminimalkan ketidaksesuaian ini. Setiap ketidaksesuaian di tingkat strategis diperkuat menjadi ketidaksesuaian yang jauh lebih besar dari tujuan tingkat operasional taktis. Nah, selanjutnya, perusahaan yang sukses harus tetap kompetitif dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Jika tidak, mereka berisiko akan terancam punah.
resep penciptaan kekayaan dan akumulasi kekayaan dari era industri 200 tahun terakhir tidak berlaku lagi, yaitu menurut Elliot pada tahun 1986 dan pada tahun 1992. Tekanan gabungan dari meningkatnya persaingan, globalisasi, dan kemajuan teknologi telah bersatu untuk memaksa perusahaan di seluruh dunia untuk berinvestasi dalam sistem akuntansi manajerial yang lebih efektif dan ekstensif. Fungsi manajemen akuntansi dan sistem informasi yang sukses merupakan tantangan utama bagi para manajer pada abad ke-21. Hal ini dinyatakan oleh Drucker pada tahun 1992. Akuntansi manajerial, meskipun tidak secara formal disebut sebagai manajerial, selalu diberi tanggung jawab untuk memberikan biaya dan informasi lain yang lebih akurat dan relevan kepada para manajer, untuk para manajer tersebut mengambil keputusan. Informasi akuntansi telah digunakan untuk membuat keputusan strategis, taktis, dan operasional dalam organisasi besar jauh sebelum akuntansi keuangan wajib menjadi identik dengan akuntansi selama abad terakhir. Nah, kelemahan utama dari informasi berbasis akuntansi keuangan tradisional adalah pendekatan pandangan belakangnya terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif terhadap pengukuran kinerja. Itu harus melihat ke depan dan memandu proses bisnis internal untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendekatan saat ini bersifat pasif dan reaktif yang lebih mementingkan penyebab kinerja masa lalu daripada melihat ke depan untuk mengontrol dan memandu proses bisnis internal ke arah yang benar. Kami membayangkan alat kontrol manajemen proaktif, pengukuran untuk menyelaraskan operasi dengan tujuan dan sasaran dengan mengidentifikasi dan menekankan ukuran kinerja yang menyelaraskan strategi dan taktik dengan tujuan dan sasaran organisasi. Singkatnya, ukuran kinerja akan menambah nilai yang signifikan jika sejalan dengan tujuan yang strategis, taktis, dan operasional di dalam suatu perusahaan. Nilai tercipta ketika strategi berhasil diterjemahkan ke dalam tindakan di seluruh organisasi yang selaras dengan strategi tersebut. Nah, pengukuran kinerja yang efektif dan bernilai tambah menjadi penghubung penting antara strategi dan eksekusi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1. Evolusi ukuran biaya. Yang kedua, kemudian pengukuran biaya dan kinerja dalam perusahaan baru. Lalu yang ketiga adalah tantangan bagi para peneliti dan praktisi akuntansi manajerial. Menurut Johnson dan Kaplan dan berbagai peneliti lainnya, sistem akuntansi manajerial pada abad ke-19 telah berkembang dengan baik untuk kebutuhan pada awal tahun 1850-an. Akan tetapi, hanya berfokus berlebihan pada pelaporan keuangan atau negara yang diamanatkan dalam 70 tahun terakhir, yang mengalihkan perhatian akuntan dari upaya mereka untuk mengembangkan sistem akuntansi manajerial yang sesuai untuk model bisnis yang berkembang. Misalnya, Fleischmann dan Tyson pada tahun 1997, mereka meninjau kembali sistem akuntansi yang berlaku di pabrik tekstil Lowell dan gudang senjata lapangan musim semi sebelum tahun 1850-an. Penyelidikan arsip mereka mengungkapkan bahwa operasi perusahaan besar ini memerlukan penggunaan sistem akuntansi yang terperinci dan komprehensif. Sistem pengendalian manajemen ini lebih dari cukup untuk waktu mereka dan menyediakan koordinasi, kontrol, dan disiplin yang sangat dibutuhkan untuk perusahaan besar. Para akuntan dan informasi akuntansi sangat penting untuk pengendalian operasional dan pengambilan keputusan. Namun, seiring dengan meningkatnya keunggulan dan pelaporan keuangan eksternal, peran manajerial akuntansi mulai mundur. Drickmark pada tahun 2002 menganalisis survei KPMG baru-baru ini terhadap 143 eksekutif puncak dari industri
dan pemerintah. Nah, sebagian besar pengguna informasi melaporkan bahwa pengukuran kinerja pada saat ini meskipun cukup efektif, tapi tidak memuaskan. Ukuran kinerja yang berdasarkan keuangan, operasional, dan efisiensi fungsional tidak memadai untuk bisnis yang modal baru. Langkah-langkah ini tertinggal dan reaktif serta kurang memiliki nilai prediksi. Studi ini menemukan bahwa langkah-langkah yang berhasil seimbang dan memiliki hubungan yang kuat antara langkah-langkah strategis dan operasional. Sistem pengukuran gagal ketika mereka mengukur apa yang mudah diukur daripada apa yang relevan, memiliki terlalu banyak ukuran dan tidak terkait dengan tujuan perusahaan. Nah, meskipun tidak ada peningkatan yang signifikan dalam praktik akuntansi manajerial pada tahun 1930-an hingga 1980-an, yakni menurut penelitian Johnson dan Kaplan pada tahun 1987, 2 dekade terakhir telah melihat minat baru untuk mendorong batas-batas pengetahuan di bidang ini. Sistem akuntansi yang lama yang memberitahu kami biaya material dan tenaga kerja tidak berlaku, bahkan di bidang manufaktur. Mungkin 3/4 nilai tambah berasal dari pengetahuan. Penekanannya adalah untuk memasukkan ukuran non-finansial dalam model penilaian dan pengukuran kinerja dan untuk menemukan mekanisme kontrol untuk perusahaan ekonomi baru dan bagaimana membuatnya lebih responsif terhadap peluang global dan penerbangan. Contoh penting dari inovasi di bidang ini termasuk pada costing, activity based costing, kemudian activity based management, dan lain-lain sebagainya, termasuk balance scorecard dan just in time inventory. Tinjauan singkat evolusi kinerja selama 100 tahun terakhir dengan jelas menyoroti pergerakan menuju pendekatan yang lebih holistik menuju pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berbasis biaya keuangan tunggal lebih dari cukup untuk kebutuhan pengelolaan sistem produksi stabil pra-industri dan industri awal. Evolusi organisasi yang lebih besar dan lebih kompleks didorong oleh kebutuhan untuk memanfaatkan skala ekonomi meningkatkan peran sistem pengendalian manajemen. Sistem kontrol era ini, misalkan sistem DuPont, hanya didasarkan pada biaya finansial dan modal pelaporan. Pada 25 tahun terakhir, telah menyaksikan kebutuhan yang sangat besar akan pendekatan yang lebih holistik untuk pengukuran kinerja, yang mencakup semua aspek dan fungsi organisasi. Ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan yang mencakup area fungsional yang berbeda telah dibahas dalam literatur. Namun sebagian besar tindakan ini masih didasarkan pada perusahaan tradisional. Selanjutnya, saya Milariski Anggreni akan melanjutkan presentasi, yaitu akan membahas tentang ringkasan evolusi ukuran kinerja selama 100 tahun terakhir, di mana pada 100 tahun terakhir ini memiliki 6 periode waktu. Yang pertama pre-20th century, yang kedua pada tahun 1964, yang ketiga pada tahun 1970, yang keempat pada tahun 1990, dan yang kelima pada tahun 1974, dan yang terakhir pada tahun 1997. Selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi ukuran biaya, di mana seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa biaya historis itu selalu memiliki fungsi sebagai ukuran yang sangat berguna dari kinerja kontrol yang nanti akan membuahkan sebuah keputusan manajerial yang penting, seperti membuat ataupun membeli sebuah produk dimulai dengan konsep biaya rata-rata yang sangat sederhana atau dengan berbagai cara model biaya yang kompleks yang bisa digunakan. Kelas selanjutnya yaitu tentang tabel evolusi biaya, di mana titiknya di sini yang pertama adalah pra-industri dan periode awal biaya rata-rata. Mereka menggunakan model total biaya ataupun total output. Yang kedua adalah titik hingga tahun 1940-an, di mana pendekatan yang digunakan itu adalah fokus pada biaya produksi total. Yang ketiga pada tahun 1940-an hingga tahun 1980, pendekatan yang digunakan adalah penetapan biaya langsung tetap maupun penetapan biaya langsung secara variabel. Pada tahun 1940-an itu, mereka juga melakukan pendekatan biaya peluang dan juga ongkos transfer.
Selanjutnya, pada tahun 1980-an mereka menggunakan metode ABC, di mana nantinya akan berfokus pada transfer barang dan jasa dalam organisasi dengan tujuan untuk mengalokasikan biaya langsung dan biaya yang berbasis aktivitas serta biaya tetap. Pada tahun 1990-an mereka menggunakan metode siklus hidup produk, di mana biaya memiliki cakrawala jangka panjang dan mencakup semua biaya dari awal hingga akhir. Dan pada tahun 2000-an hingga seterusnya, metode yang dilakukan pun adalah perpaduan antara pendekatan yang didorong oleh pasar dan siklus hidup, tetapi difokuskan pada menyoroti penciptaan nilai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengukuran biaya dan kinerja, di mana penggunaan ukuran biaya kinerja yang akan mengurangi ketidaksesuaian antara tujuan, strategi, dan taktik operasional, di mana ukuran kinerja haruslah membantu merampingkan implementasi taktis dan operasional dari strategi dan tidak terpaku pada biaya finansial saja, di mana ukuran biaya dan kinerja dalam sebuah perusahaan baru harus fokus dan memberikan nilai daripada hanya mencoba menetapkan biaya historis. Selanjutnya, yaitu pengukuran biaya dan kinerja dalam perusahaan baru, di mana tujuan dari ringkasan ini adalah untuk menganalisis evolusi perusahaan manufaktur ataupun jasa yang telah beroperasi dalam hitungan tahun atau jangka waktu yang lama, dan pada gilirannya akan perlu diidentifikasi karakteristik yang diperlukan untuk kinerja baru dan sistem pengukuran biaya. Perubahan berikut mendefinisikan lingkungan untuk perusahaan baru. Yang pertama adalah lingkungan operasi terdistribusi, yang kedua outsourcing global, yang ketiga aliansi strategis, yang keempat teknologi informasi, yang kelima adalah implikasi dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, dan yang keenam yaitu rantai nilai e-commerce dan logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rawi Karamasari akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang perbandingan karakteristik antara perusahaan tradisional dan perusahaan virtual. Perbandingan yang pertama adalah pada perusahaan tradisional, infrastruktur terintegrasi secara fisik, area fungsional, operasi dipisahkan. Sedangkan pada perusahaan virtual pada abad 21, infrastruktur hampir terintegrasi secara fungsional dan proses terintegrasi. Selanjutnya adalah perbandingan yang kedua. Pada perusahaan tradisional adalah biaya tenaga kerja mendominasi, manajemen proses manufaktur sangat penting, strategi didasarkan pada lingkungan fisik, struktur organisasi lebih formal dan hierarkis. Pada perusahaan virtual abad ke-21, biaya overhead dan modal mendominasi, manajemen pengetahuan sangat penting, strategi didasarkan pada lingkungan virtual, struktur organisasi kurang formal dan datar. Perbandingan yang ketiga, pada perusahaan tradisional yaitu sistem pengendalian manajemen kaku, sistem biaya berbasis volume tradisional dan emisi. Sedangkan pada perusahaan virtual abad ke-21, sistem pengendalian manajemen adalah sistem penetapan biaya fleksibel, digerakkan oleh pasar atau penetapan biaya target, dan biaya siklus hidup. Selanjutnya adalah perbandingan karakteristik pada perusahaan tradisional adalah pengukuran kinerja terkait dengan pengukuran berbasis biaya atau keuangan. Sedangkan pada perusahaan virtual abad ke-21, ukuran kinerja terkait dengan eksekusi dan modifikasi strategi. Selanjutnya yaitu perusahaan virtual. Tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk tetap fokus pada kompetensi inti mereka dan untuk memberikan nilai kepada pengguna akhir dengan cepat dan efisien. Tujuan selanjutnya yaitu penyesuaian massal, rantai pasokan terintegrasi, outsourcing, dan produk ramping. Tujuan selanjutnya yaitu globalisasi pasar masukan dan keluar TI untuk manajemen pengetahuan dan penciptaan nilai. Selanjutnya, tujuan dari perusahaan virtual adalah pendekatan holistik dalam mengelola organisasi. Selanjutnya, penekanan pada teknologi yang mencakup seluruh rantai nilai dan pendekatan lintas fungsi serta manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Dan yang terakhir, tujuan dari perusahaan virtual yaitu memfasilitasi B2C, B2B, C2C, C2B, dan B2A.
selanjutnya yaitu alasan utama untuk mengadopsi sistem biaya baru. Alasan yang pertama adalah sistem penetapan biaya tradisional tidak memberikan nilai relevan yang memadai informasi non-keuangan. Alasan yang kedua yaitu sistem penetapan biaya produk yang tidak akurat. Alasan yang ketiga, sistem penetapan biaya harus mendorong perbaikan. Dan alasan yang terakhir yaitu biaya overhead yang dominan. Selanjutnya yaitu pengukuran biaya dan kinerja di perusahaan virtual. Perusahaan virtual atau perusahaan baru pada abad ke-21 memiliki beberapa karakteristik yang menentukan. Modal bisnis yang sukses untuk perusahaan semacam itu datang dalam berbagai gaya. Misalnya, integrasi virtual infrastruktur dan area fungsional, dominasi biaya tidak langsung dan biaya modal atas biaya langsung, dan biaya operasi, operasi berbasis pengetahuan, informal dan struktur organisasi, dan kontrol manajemen yang fleksibel. Faktor penentu keberhasilan ukuran kinerja dan biaya terkait untuk perusahaan-perusahaan ini tercantum pada artikel yang telah rekan-rekan baca, dan tak perlu dikatakan sulit untuk membangun sebuah a priori pemetaan model bisnis 1:1 dengan perusahaan baru dengan ukuran kinerja dan biaya. Suatu perusahaan mungkin secara strategis memutuskan untuk mengadopsi lebih dari satu jenis model dan faktor keberhasilan terkait serta ukuran kinerja dan biaya harus dibuat khusus. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang tantangan bagi peneliti dan praktisi akuntansi manajerial. Tantangan yang pertama yaitu mengembangkan sistem penetapan biaya berbasis nilai dengan mengidentifikasi area kritis organisasi yang akan mempengaruhi hasil bisnis secara keseluruhan. Tantangan yang kedua yaitu kembangkan ukuran dan metrik kinerja untuk mengevaluasi keselarasan antara strategi di berbagai tingkat seperti strategis, taktis, dan operasional. Tantangan yang ketiga yaitu pengukuran untuk mengevaluasi pengembalian modal pengetahuan. Tantangan yang keempat yaitu mengevaluasi risiko yang terlibat dengan tidak membuat keputusan yang tepat di tingkat strategis, taktis, dan operasional. Tantangan yang kelima yaitu bagaimana mengukur produktivitas sistem informasi. Slide selanjutnya yaitu lanjutan dari tantangan bagi peneliti dan praktisi akuntansi manajerial yang keenam yaitu bagaimana menerapkan konsep internasional transfer pricing untuk pengambilan keputusan mengenai harga pokok produk yang diperoleh dari pemasok. Tantangan yang selanjutnya yaitu pengukuran kinerja e-logistik. Dan selanjutnya tantangan bagi peneliti dan praktisi akuntansi manajerial adalah penerapan ukuran kinerja finansial dan non-finansial serta bentuk fisik dan tak berwujud dalam perusahaan virtual dan SCM. Tantangan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengoptimalkan pengetahuan yang dibutuhkan di lingkungan perusahaan baru. Dan tantangan yang terakhir yaitu kembangkan kerangka kerja penetapan biaya baru untuk mengukur berbagai biaya untuk keputusan bauran produk dan keputusan penetapan harga. Baiklah, demikianlah video presentasi dari kelompok 2. Thank you for watching and see you in the next video.